Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Gusti Ayu, NIM 20301100002. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat kimia beserta fungsi dan kegunaannya. Tujuan dari video ini untuk mengetahui alat-alat yang ada di laboratorium kimia serta fungsinya dan mampu menggunakan alat-alat kimia dengan baik. Baiklah, alat kimia yang pertama yang akan saya jelaskan adalah gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan atau bahan kimia. Ini dia gambar gelas ukur. Yang kedua, ada tabung reaksi. Fungsi dari tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia cair maupun padat, utamanya untuk uji kualitatif. Gambar tabung reaksi. Yang ketiga ada labu ukur. Fungsi dari labu ukur adalah untuk pengeceran larutan bahan kimia secara tepat dan akurat. Gambar labu ukur. Yang keempat ada labu Erlenmeyer. Berfungsi sebagai wadah untuk mencampurkan bahan-bahan kimia, sebagai wadah penampungan bahan-bahan kimia, dan sebagai wadah untuk memanaskan bahan-bahan kimia. Ini dia gambar labu Erlenmeyer. Gelas beker adalah sebagai wadah untuk menampung bahan kimia cair maupun padat. Gelas beker atau gelas piala, ini dia gambarnya ya. Dan yang keenam ada batang pengaduk. Fungsinya untuk mengaduk zat kimia cair maupun padat. Ini dia gambar batang pengaduk. Ketujuh, pipet tetes. Berfungsi untuk memindahkan larutan dengan jumlah yang sedikit. Ini dia gambar pipet tetes. Yang kedelapan ada pipet ukur yang berfungsi untuk memindahkan larutan tetapi dengan jumlah yang sudah terukur. Ini dia gambar pipet ukur. Yang kesembilan adalah pipet volume. Fungsinya sama seperti pipet yang lainnya, untuk memindahkan larutan, tetapi ini jumlahnya dengan ketentuan volume yang sudah ditentukan. Dia gambar pipet volume atau gondok. Yang ke-10, kaki 3. Kaki 3 berfungsi untuk penyangga kasa saat pembakaran spiritus. Ini dia gambar kaki 3.
11. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi sebagai tempat letaknya tabung reaksi. Ini dia gambarnya. Dan yang ke-12 itu plat tetes. Plat tetes berfungsi untuk mencampurkan bahan kimia dengan jumlah tetesan. Ini dia gambar plat tetes. Ke-13, penjepit tabung reaksi. Berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Ini dia gambar penjepit tabung reaksi. Ke-14, mortar dan alloy. Berfungsi untuk menghancurkan dan menghaluskan bahan kimia yang berbentuk padat ataupun kristal. Ini dia gambarnya. Ke-15 ada kawat kasa. Kawat kasa ini berfungsi untuk menahan labu pada proses pemanasan bunsen ataupun spiritus. Ini dia gambarnya. Ke-16 ada kawat nikrom yang berfungsi untuk mengidentifikasi zat dengan cara uji nyala. Ini gambar kawat nikrom ya. Ke-17 ada labu destilasi. Berfungsi untuk memisahkan suatu larutan menjadi komponen-komponennya. Labu destilasi gambarnya. Yang ke-18 kondensor. Kondensor berfungsi untuk mendinginkan cairan panas ataupun mengembunkan uap, dan gambarnya seperti ini. Ke-19 ada corong pisah. Berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen pada fase pelarut. Dan ini gambar corong pisahnya. Yang ke-20 ada gelas kaca yang berfungsi sebagai penutup gelas kimia. Ini gambarnya. Dan ke-21 itu ada spatula yang berfungsi untuk mengambil bahan-bahan kimia seperti contohnya benda padat ataupun kristal. Ini dia gambarnya. Yang ke-22 ada filler yang berfungsi untuk sebagai penyedot larutan. Ini gambarnya. Dan yang ke-23 ada buret. Buret ini digunakan untuk titrasi dengan presisi yang tinggi. Ini dia gambar buret. Ke-24
pembakaran bunsen yang berfungsi untuk pemanasan, pembakaran, dan mohon maaf 24 pembakaran bunsen berfungsi sebagai pemanasan, pembakaran, dan sterilisasi jarum OSI. Ini dia gambarnya. Yang ke-26, pembakaran subscritus. Pembakaran subscritus ini berfungsi untuk memanasi larutan dan membakar bahan kimia yang telah digunakan. Ini dia gambarnya. Yang terakhir itu ada desikator. Desikator ini berfungsi sebagai tempat menyimpan sampel bebas air. Bentuknya seperti panci. Ini dia gambarnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan zat-zat berdasarkan perbedaan titik didihnya. Baiklah, saya ada gambar destilasi di sini. Ini dia gambar destilasi. Ini gambar yang ditunjuk panah nomor 1 adalah keran air. Yang kedua ini adalah pipa penghubung. Yang ketiga ini adalah Erlenmeyer. Yang keempat ini adalah termometer. Yang kelima ini adalah statif dan klem. Ini dia. Yang keenam ini adalah labu alas bulat. Yang ketujuh, tempat air keluar dari kondensor. Ini dia. Yang kedelapan, tempat air masuk dari kondensor. Ini dia. Yang kesembilan, ini adalah pemanas. Dan yang ke-10 ini ya adalah kondensornya. Baiklah, itu adalah alat destilasinya. Jadi komponen zat yang titik didihnya rendah akan menguap. Tapi sebaliknya, jika titik didihnya tinggi, komponen tersebut akan tetap terapung di dalam abu destilasi tersebut. Mungkin sekian penjelasan saya tentang alat-alat kimia dan destilasi. Saya cukupkan sampai di situ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.